Kalau ngomongin masalah hukum kayak gitu, aku nggak berani lah komentari hal-hal yang bukan ranah aku ya. Iya, nggak ada gimana-gimana, tapi paling nggak maksudnya ini yang di sini cuma agak naik sedikit ya, biar ada bagus gitu loh. Iya. Lagunya juga bagus. Iya, maksudnya kayak aku kan memang dari dulu seneng dengan podcast yang memang kalau di Indonesia ini sekarang ada yang bilang no viral no justice gitu ya. Enggak juga sih, maksudnya banyak juga yang iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu. Nah, aku tuh memang senang untuk bisa podcast kalau memang bisa ya bisa apa ya, bisa akhirnya dengan podcast kita nih semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat mereka gitu. Mungkin bukan yang Vina, tapi kayak aku ada nih kasus aduh sedih banget sih dengarnya, kayak pemerkosaan terhadap anak kandung yang di daerah Sumatera itu tadinya udah bebas, dan sekarang alhamdulillah dengan kita maksudnya blow up dan lain-lain. Ada kucing ya? Enggak, itu ringtone. Notif. Ya Allah, itu jadinya juga jadi bisa. Mbak, Handphone saya, Bunda. mana? Suara handphone. Notif. Enggak, bukan notif. Saya seleb dulu. Matiin dulu. Lihat, Handphone bunda. Udah saya makan bunda. ya jadi senang gitu kalau bisa, dan alhamdulillah sekarang keputusannya mau tertangkap lagi setelah keputusan sebelumnya itu bebas. Jadi ya alhamdulillah kan kalau misalnya dengan podcast seperti itu bisa, maksud aku bisa tujuannya bisa benar gitu buat orang-orang yang memang membutuhkan keadilan. Tapi dari dua kali podcast ke Saka Tatal dan ke keluarga Vina, apa yang dapat kamu? Aku kenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya, tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu, karena aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya gitu, bukan membenarkan tapi pengen tahu juga dari sisi yang lain gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga bisa ketemu dengan keluarganya gitu, bisa ngomong langsung, bisa mendengarkan secara langsung gitu. Itu aja sih, nggak makanya jadinya tuh nyesel kenapa nggak dulu kuliah hukum ya gitu. Seneng gitu aku kalau bisa, karena kan aku juga maksudnya sekarang hanya bisa mungkin lewat podcast gitu, tapi kalau misalnya aku punya kayak misalnya jadi pengacara gitu, bisa membela orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan, kayak seneng ya. Tapi dari kamu yang kamu petik dari situ apa? Yang kamu petik dari dua podcast itu? Gimana? Yang kamu petik dari dua podcast itu apa sih? Ya ada lah, tapi kan kita nggak bisa menjudge sesuatu cuma berdasarkan podcast. Semua kan ada penegak hukum yang mungkin bisa lebih pantas untuk ditanyain ya masalah kayak gini sih. Bunda, salah satu Tapi Bunda DPO-nya ngeliatnya masih gimana sih, dipertanyakan, kan Bunda. Saka Tatalnya kan katanya korban salah tangkap juga. Ya Terus itu kan nggak bisa kita buktikan secara omongan ya. Semua juga ada aparat yang mungkin bisa lebih menjawab untuk masalah ini gitu. Kalau aku pribadi kan hanya bisa memberi sisi lain dari kayak kemarin dari keluarganya, mungkin juga dari yang lain gitu. Jadi kalau misalnya membuktikan salah atau tidak itu kan bukan tugas kita, bukan tugas aku. tapi menyayangkan nggak sih Bunda salah tangkap terus dipaksa ngaku, dipukulin juga oleh hukum yang tidak nggak bisa bertanggung juga mengomentari sesuatu yang belum jelas dan belum tahu kebenarannya. Nanti takutnya jadi salah persepsi. Jadi baiknya ya kita tunggu hasilnya dari kepolisian. Tapi Bunda, salah satu DPO yang udah tertangkap pasti dipertanyakan, Bunda. Mungkin kemarin setelah wawancara dengan keluarga gimana, Bunda? Ya balik lagi, kalau ngomongin masalah hukum kayak gitu, aku nggak berani lah komentari hal-hal yang bukan ranah aku ya Mas ya. Maksudnya biar aja nanti kepolisian yang bisa menjawab ini gitu. Kayaknya bukan ininya aku untuk bisa ngejawab masalah-masalah yang memang di luar ranah aku ya gitu. Aku cuma kayak podcast gitu, dan podcast kan bukan hanya dari udah setahun 2 tahun ini aku selalu mengangkat podcast yang memang tentang kekerasan atau apapun itu yang memang bisa kita jadikan wadah untuk bisa orang-orang ini mendapatkan keadilannya. Tapi sisi kemanusiaannya sendiri seperti apa sih kamu? Ya pastilah gitu kan, apapun yang terjadi aku tuh yakin ya, kan ada yang bilang kok setelah 8 tahun, di dalam 8 tahun ini ada doa-doa yang luar biasa mungkin dari seorang ibu, seorang ayah, seorang keluarga yang mungkin menginginkan keadilannya, yang doanya mungkin dijabah sama Allah. Jadi mau berapa tahun pun kalau memang Allah sudah bilang akan buka, ya itu kan keborokan apapun itu mau ditutupin segimananya, kalau memang sudah terbongkar ya memang udah waktu.